Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan kuliah yang nantinya akan dipraktekkan sehari-hari ya, dan akan banyak sekali kita temui. Judulnya adalah ekstraksi konsep. Sebetulnya ekstraksi konsep ini merupakan bagian dari persalinan berbantu. Jadi assisted vaginal delivery itu bisa dengan cara forceps, bisa dengan cara vakum. Nah, ini sekarang saya mendapatkan kesempatan untuk sharing tentang persalinan berbantu dengan cara ekstraksi konsep. Ya. Kuliah ini dilakukan secara merupakan kuliah pendahuluan ya. Jadi setelah ini kita akan praktekkan, tapi saya hanya akan menunjukkan saja cara melakukan proses. Nanti akan ada praktek yang lebih detail. Kemudian saya akan menjelaskan tentang indikasi, kontraindikasi ekstraksi konsep. Lalu setelah kuliah pendahuluan kita akan praktek pada model. Penilaiannya dilakukan dengan metode OSCE. Nanti akan adik-adik sekarang akan mendapatkan OSCE, dan termasuk salah satunya belum tentu forceps, tapi ini pasti merupakan sesuatu yang akan kita temukan dalam sehari-hari dan masuk ke dalam DOPS ya, Direct Observed Procedural Skills pada pasien pada saat kalian ada di klinik. Ini adalah deskripsi mata kuliahnya, merupakan modul keterampilan persalinan berbantu yang merupakan salah satu modul yang sangat penting dalam tata laksana gawat daruratan obstetrik. Peserta didik diharapkan dapat melakukan persalinan berbantu baik dengan konsep ataupun vakum. Walaupun kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep, mengetahui indikasi pada ibu dan janin, kemudian dapat mengetahui syarat dilakukan persalinan berbantu tersebut, serta mengetahui pemilihan alat pada persalinan berbantu. Diharapkan menggunakan konsep sesuai dengan protokol pastinya, kemudian pemilihan jenis konsep yang sesuai karena ada banyak jenis konsep, jadi nanti harus tahu mana yang harus kita pilih dan dapat mengatasi penyulit yang timbul. Apa itu nanti kita akan lihat, bisa ada kendaraan pervaginan karena robekan yang luas ya. Kemudian metode pembelajaran yang akan digunakan, nanti akan ada video asinkronis yang masuk ke dalam kemas ya, tapi pada saat ini saya akan berikan kuliah secara direct atau secara pakai Zoom link. Kemudian nanti kita akan bagikan dengan praktikum pada model. Juga akan ada diskusi. Kemudian setelah mengetahui, peserta dapat melakukan persalinan berbantu pada model. Lalu sampai nanti ada pada pasien ya. Bahasa pengantar yang akan kita gunakan bahasa Indonesia. Kemampuan diharapkan kalian setelah selesai kuliah konsep dapat merencanakan, bertindak dan memecahkan masalah pada persalinan dengan ekstraksi konsep. Dan pastinya mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Nah, kita masuk ke kuliah pendahuluan. Apa itu ekstraksi konsep? Adapun definisinya merupakan tindakan obstetri, persalinan pervaginan berbantu untuk mempercepat skala 2. Kita tahu bahwa persalinan itu ada skala 1. Skala 1 kita bagi menjadi laten dan aktif ya. Ketika bukanya sudah 4 cm, kita mulai masukkan ke dalam kartograf, itu sudah masuk skala aktif. Kemudian ada skala 2. Skala 2 itu adalah setelah pembukaan lengkap sampai dari lahir, lalu kemudian ada skala plasenta dan 2 jam postpartum. Pada saat skala 2, berbagai macam bisa terjadi, walaupun kita sudah melakukan pemeriksaan panggul, kepala sudah turun, tampaknya semuanya baik-baik saja. Tapi bisa terjadi persalinan tidak maju ketika sudah pembukaan lengkap. Tidak lahir bayinya. Nah, disitulah kita harus memutuskan apa yang harus kita lakukan. Atau mungkin pasien datang dengan eklamsia, ya nanti kita lihat apa saja indikasinya. Ini adalah forceps. Ya, ada handle, ada lock, ada shank, ada base. Ini merupakan bagian-bagian dari forceps yang harus kita ketahui. Ya. Oke. Nah, ini adalah berbagai macam forceps. Ya. Ingat, forceps kita tidak hanya saja gunakan pada persalinan berbantu, tapi kita juga bisa menggunakan pada seksio cesarean misalnya. Ya. Nah, forceps mana saja yang kita gunakan tentu saja tergantung indikasi. Tetapi yang perlu kalian ketahui ya, contohnya adalah Killen. Killen merupakan forceps yang kita pakai pada
mid atau high forceps. Tetapi kita sudah tidak melakukan lagi mid atau high forceps. Di Inggris mereka masih melakukan mid forceps at least ya, not high forceps, karena mereka melakukannya di kamar operasi. Tapi di kita tidak, kita hanya melakukan low forceps ya. Karena kita sangat concern dengan masalah kerusakan dari otot-otot dasar panggul pada seorang perempuan. Jadi kalaupun kita melakukan forceps, maka kita hanya melakukan low forceps. Piper kita pakai pada, ada yang tahu? Piper kita pakai pada apa contohnya? Bokong dong. Bokong kalau ada after coming head misalnya, kita mungkin perlu melakukan persalinan dengan menggunakan forceps Piper. Kemudian ada Simpson bisa juga pada, biasanya saya pakai Simpson pada saat saya lakukan pada saat seksual cesaria ya. Ini jarang sekali saya pakai. Nagel yang biasanya kita pakai ya. Nagel ini bisa kita pakai pada low forceps. Okay. Ini ada berbagai macam forceps, ada mid forceps, ada forceps pintu bawah panggul ya. Nah, tetapi yang kita lihat di sini misalnya pada saat forceps pintu bawah panggul kulit kepala terlihat di itu, jadi memang ini low forceps sekali. Forceps rendah ada suturan sakidaris berada pada diameter anteroposterior atau sudut kanan kiri. Kepala janin berada pada atau di atas perineum, rotasi tidak melebihi 45 derajat. Kalau forceps rendah, titik tenggorokan janin yang paling depan berada pada station lebih dari cos 2 dan bukan pada dasar panggul. Rotasi sekitar 45 derajat atau kurang, atau rotasi lebih besar dari 45 derajat. Mid forceps stationnya sampai plus 2. Kita hanya melakukan low ya, low forceps yang betul-betul dia sudah berada di force 3 atau 4. Jadi kalau kita lihat syaratnya bahwa dia adalah presentasi kepala. Jujur saja saya belum pernah melakukan forceps pada presentasi muka dengan dagu depan. Kita tahu presentasi muka ada dua, dagu depan dan dagu belakang. Yang bisa lahir adalah dagu depan, ya. Dagu belakang nggak bisa lahir. Jadi dagu belakang itu merupakan indikasi kita untuk melakukan seksual cesarean. Tapi dagu depan kita bisa tunggu karena akan ada perputaran dan dia bisa, ya, karena posisi baiknya. Kemudian pada kasus after coming head, tadi station kita menggunakan konsep Piper. Pembukaannya harus lengkap, ya. Ini bedanya dengan vakum. Dulu kita kalau menggunakan ekstraksi vakum, kita masih menggunakan pada misalnya pembukaan seminar, ibunya eklamsi, nggak ada lagi alat yang lainnya. Tapi sekarang jarang sekali kita melakukan hal tersebut. Kita biasanya menunggu ya. Nah, tetapi ya pastinya itu lihat kondisi. Nah, tapi kalau pada forceps itu harus pembukaan lokal. Risikonya sangat besar sekali kalau kita melakukan forceps pada pembukaan tidak lengkap. Kenapa? Karena kalau pembukaan tidak lengkap kita harus masukkan bilah yang melewati serviks. Robek itu servisnya, jadi pembukaannya harus lengkap. Beda dengan vakum. Kalau bukanya 9 tinggal flip saja, kita masih punya space untuk memasang ekstraksi vakum tersebut. Tapi tidak pada ekstraksi forceps. Kepala rendah, kita hanya melakukan low forceps. Kepala sudah berada di force 34. Di mana itu force 34? Setelah melewati spinalis cervical. Ya. Kemudian jadi di sini ubun-ubun kecil boleh masih di lateral 45 derajat atau sudah berbalik sedikit ke arah depan. Kita tahu setelah ada internal rotation karena ada spina dia akan bertabrakan dengan spina karena diameter kepala dan di situ di mid pelvis ada diameter yang lebih sempit, maka akan terjadi suatu internal rotation untuk menyesuaikan bayi agar bisa turun. Nah, internal rotation inilah yang akan menyebabkan ubun-ubun kecil yang tadinya di 45 kiri atau kanan, depan atau belakang akan berbalik ke depan. Pada 10% kasus dia akan balik ke belakang, jadi ubun-ubun kecilnya justru berada di belakang. Tapi sebagian besar dia akan berada di depan setelah dia terjadi internal rotation. Syarat yang lain adalah tutupannya sudah pecah. Ini gampang, tutupan belum pecah, tinggal pecahin ya. Kemudian anak hidup, jadi kita tidak melakukan ekstraksi forceps pada IVF, ya. Kemudian tidak ada CPD, ini pasti. Karena CPD tidak hanya pada pintu atas panggul ya. Indikasi kita bagi dua, ada indikasi ibu, ada indikasi janin ya. Semua persalinan pervaginan berbatu ataupun abdominal itu indikasinya selalu dua, ibu atau janin. Ibu apa saja?
pada kasus-kasus yang ibu tidak boleh menerang. Kapan nggak boleh menerang? Penyakit jantung, kemudian paru, ya, distosia PK2 masih boleh kita pilih vakum. Tapi kalau misalnya hanya satu-satunya tersedia forceps ya mau nggak mau. Kemudian eklamsi atau gawat janin kalau pada kondisi bayi. Solusi plasenta lihat dulu. Misalnya kita curiga dan pembukaan sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk ekstraksi oke. Kalau tidak ya enggak, pasti jawabannya adalah seksi. Nah, walaupun sekarang ya dimanapun rasa-rasanya penyakit jantung atau udem paru masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan ekstraksi vakum karena concern kita terhadap otot-otot dasar paru dan resiko robekan yang sangat luas. Tetapi kalau memang tidak boleh menerang sama sekali atau misalnya distosia PK2 karena inersia, ya karena inersia kalau vakum pasiennya masih harus menerang, tidak sepenuhnya dengan kekuatan ditarik, beda dengan forceps. Forceps sepenuhnya kekuatan operator. Kalau vakum, ibunya masih harus menerang, ya, jadi masih harus ada tenaga dari ibu. Ini langkahnya. Saya coba ambil langkah sesuai dengan UPS. Ada persiapan. Pastinya kita harus menjelaskan kepada pasien apa yang dikasihnya, kemudian kenapa harus dilakukan, kemudian apa resikonya ya. Lalu kemudian, jadi jangan lupa Bu, ini sudah kalau sudah dibawa, tapi nggak boleh beneran ya. Keluarganya kali yang misalnya ibu kerja nggak sadar, kalau saya lakukan operasi masih butuh waktu setengah jam untuk persiapan lebih lama lagi. Paling cepat ini kita lakukan, kita tarik dari bawah. Ibunya udah nggak sadar, gimana disuruh jalan gitu ya. Tapi kalau di bawah, ya, kalau di bawah ada kelihatan rambutnya misalnya very low forceps ya. Nah pada kondisi seperti ini, absolutely kita bisa proceed dengan forceps extraction. Don't think about vacuum extraction pada kasus seperti ini ya, karena ibunya harus beneran dan nggak mungkin karena dia kondisi nggak sadar gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa kandung kemih itu harus pastikan kosong, bukan hanya pada forceps. Persalinan pervaginan yang biasa saja pun kita memerlukan his yang baik. Kalau kandung kemih penuh kita tidak akan mendapatkan his yang baik. Jadi kandung kemih harus kosong. Kemudian A, antiseptik ya pada daerah yang akan kita pasang, kemudian pada punggungnya juga ya. Kemudian menyiapkan alat resusitasinya. Depends on the case ya. Kita perlu menyiapkan alat resusitasi pada janin ya. Kemudian mengosongkan kandung kemih. Jadi sebenarnya ada A, antiseptik, B, bladder ya. Kemudian C, cup atau kunam pada proses. Kemudian setelah melakukan antiseptik pada daerah genitalia, kemudian periksa ulang, ya, periksa ulang bahwa ya ini pembukaan sudah lengkap, tutupan sudah pecah, kepala di pos 34, ubun-ubun kecil di mana, ya. Nah itu adalah merupakan, jadi kita sudah mengatakan loh, oh iya, syarat ekstraksi forceps terpenuhi. Sama ketika kita melakukan ujian OSCE misalnya, lakukan dulu pemeriksaan dalam. Laporkan kepada penguji, didapatkan pembukaan lengkap, tutupan negatif, kepala di pos 34, ubun-ubun kecil di mana. Jadi persalinan PK2 dengan kondisi apa? Misalnya bilik jantungnya udah di kaki, jalan janin, kepala di pos 34. Menarik lebih cepat daripada melakukan seksual cesarean. Kemudian tekniknya bagaimana? Nanti saya akan tunjukkan caranya. Prekonstruksi. Jadi kita nggak boleh memasang kunam atau forceps itu dengan langsung ambil bilah satu, pasang nggak bisa, ya. Prekonstruksi pasang dulu. Sama ketika mau seksual juga gitu, dikasihnya saya paling nggak suka kalau dikasih satu bilah ya. Pasang dulu, lalu saya sendiri yang mengambil. Sama ketika kita melakukan persalinan pervaginan berbantu dengan forceps, pasang prekonstruksi di depan jalan lahir. Bagaimana forceps itu akan kita pasang? Lalu kita tolong pada asisten untuk memegang fundus uterus supaya dia nggak masuk lagi ataupun ini jarang terjadi sih. Kemudian memasukkan 2 jari tangan ke dalam vagina. Apa gunanya? Untuk melindungi supaya kita tidak menjepit di vaginanya. Robek itu lumayan tuh sampai sangat dalam robekan. Memasukkan daun kunam antara kepala janin dan memburu satu. Melakukan wandering bila ditemukan ini sudah nggak pernah lagi kita lakukan wandering. Melakukan hal yang sama pada sisi yang berlawanan,
Lalu locking, mengunci forceps. Nah, salah satu kegagalannya adalah apabila forceps tidak bisa dikunci, ya. Kemudian melakukan tarikan definitif, kemudian setelah itu melepas daun tunang, ya, lalu melahirkan bayi dan plasenta, dan jangan lupa melakukan eksplorasi jalan nafas. Pada saat sudah kita pasang, sebelum kita lakukan tarikan definitif, cek lagi, recek lagi, adakah bagian yang terjepit, ya. Oke. Kemudian ini kira-kira gambaran bagaimana sih forceps akan kita pasang. Kita tahu bahwa setelah dia melewati spina, maka dia akan berada miring hubung-hubung kecilnya. Kemudian pada saat dia melewati spina untuk menyesuaikan akan terjadi suatu internal rotation, dia akan maju ke depan, hubung-hubung kecilnya akan pindah. Ya hanya 10% aja dia menetap yang kita sebut sebagai persistent occiput posterior persistent. Oke, ini cara-cara kita memasang forceps, ya, nanti saya akan jelaskan. Nah, ini kalau kita lihat, biasanya kita pasang yang kiri dulu supaya dia tidak menghilang. Tarikannya sekarang sih kita udah nggak ada lagi trial traction, ya, langsung definitive traction. Dan jangan lupa sebelum dipasang berilah pelumas, bisa dengan betadine, bisa dengan gel, ya, agar mudah memasukkan. Kapan gagal? Ada yang belum saya masukkan di sini. Tidak bisa dikunci. 3 kali tarikan tidak lahir atau 30 menit. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Sebelum nanti saya tunjukkan bagaimana caranya kita melakukan. Saya hanya akan show saja cara melakukan ekstraksi forceps. Untuk indikasi dilakukan episiotomi, dok, apabila kita sedang melakukan tindakan ekstraksi forceps tersebut, apakah episiotomi bisa kita lakukan, dok, memang karena bayinya mungkin besar dan terlihat seperti paragangan-paragangannya sudah paragan sekali. Terima kasih, dok. Iya, sebetulnya sih episiotomi itu tidak ada indikasi yang jelas, ya, pada persalinan pervaginam yang biasa pun tanpa assisted vaginal delivery. Kita lihat-lihat ketika lahir kalau memang misalnya udah denyut jantungnya turun, nggak boleh maksa untuk nggak episiotomi. Walaupun itu pada grafida 2. Kalau grafida 1, kalau saya melihat kira-kira nanti mungkin robekannya akan luas, ya, lebih baik episiotomi sehingga robekannya lebih jelas anaknya. Bagaimana dengan forceps? Lebih multiparas, ya, pernah forceps pada grafida 7, nggak perlu, ya. Paku spontan semua nggak perlu. Tapi kalau pada grafida 1, ya, kita harus lakukan episiotomi. Kalau enggak, nanti robekannya akan ke tengah, jadi itu total. Untuk menghindari itu, kita lebih baik episiotomi. Kapan kita lakukan? Tidak kita lakukan dari awal, ya. Kita hanya lakukan memberikan anestesi saja di awal. Tetapi pada saat dia meregang, baru kita lakukan episiotomi. Jadi tidak direct kita lakukan episiotomi primer, tidak. Vakum juga begitu, ya. Anestesinya di awal, tapi robeknya kita mengguntingnya pada saat dia sudah menekan perineum. Saya rasa karena waktu terbatas, kita akan langsung praktekkan saja. Saya hanya akan tunjukkan 1 kali, karena nanti kita akan ada praktek lagi sebelum kalian akan menghadapi post-it, ya. Terima kasih. Terima kasih, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita sudah belajar bahwa pada persalinan pervaginam berbantu ada indikasi, kemudian ada indikasi ibu, ada indikasi bayi, kemudian ada kontraindikasinya apa. Lalu kita juga sudah belajar kira-kira apa yang menjadi pertimbangan kita sehingga kita melakukan ekstraksi forceps atau vakum, ya. Nah, sekarang saya berikan contoh kasus. Tadi kita sudah tahu bahwa ada indikasi ibu, indikasi bayi. Datang pasien dengan tidak sadar, ya, kejang-kejang di rumah, datang sudah tidak sadar, kejang-kejang di rumah 2 kali.
Kemungkinan apa kalau ada pasien dengan kejang-kejang pada kasus obstetrik? Eklamsi. Jangan pikirkan epilepsi dulu ya, kecuali kalau pasiennya nggak hamil. Kalau pasien hamil, pasien postpartum, kejang, kita pikirkan dulu eklamsi sampai terbukti tidak, ya. Oke. Nah, pasien datang diantar oleh keluarga, tidak sadar. Ternyata waktu kita lihat kepala bayinya sudah kelihatan rambutnya. Oke. Lalu kita tetapkan bahwa kita akan melakukan ekstraksi forceps. Tadi saya sudah katakan, kalau kita melakukan ekstraksi, kita punya dua pilihan, forceps dan vakum. Kalau kita melakukan ekstraksi vakum, ibunya harus bisa ngasih beneran. Kalau tidak punya kekuatan beneran sama sekali, kita nggak mungkin melakukan ekstraksi vakum. Itu sepertinya sesuatu yang mutlak. Karena kalau gawat janin saja, itu masih ada waktu. Dikatakan bahwa tidak ada perbedaan bermakna dari segi waktu kalau kita memutuskan untuk vakum. Karena kan vakum menunggu dulu tekanannya. Kalau forceps kan langsung pasang tarik, ya. Oke. Nah, pada pasien ini dia tidak sadar, ya. Kemudian kita sudah putuskan, lalu kita pertama kali ingat inform consent ke family, ya. Inform consent ke family bahwa pasiennya tidak sadar, tapi kepalanya sudah di bawah. Kalau kita lakukan seksio cesarean terlalu lama, paling cepat untuk menyelamatkan ibu, menyelamatkan bayi, kita tahu wah pada eklamsia itu bayinya juga tidak sejahtera, ya. Maka tindakan yang paling baik kita lakukan saat ini adalah dengan ekstraksi forceps. Oke, kemudian jelaskan, ya, apa itu ekstraksi forceps? Saya akan menggunakan alat untuk menarik kepala bayi dan akan menggunakan dengan tenaga saya sendiri. Tapi memang kadang-kadang ada robekan jalan lahir. Tapi itu bisa kita perbaiki setelah lahir, kita akan lakukan jahitan, ya. Nah, kalau setuju, inform consent sudah selesai, setuju, baru kita lakukan persiapan. Apa yang kita lakukan? Ada persiapan ibu. Kita tadi sudah ingat, kalau pasien datang dengan tidak sadar, ABC-nya itu harus dulu kita lakukan sebelum kita lakukan tindakan definitif, ya. Sebelum anamnesis dan kawan-kawannya tetap airway, breathing, circulation dulu, ya. Sudah selesai semua. Nah, itu persiapan ibu. Persiapan bayi, kemungkinan sudah eklamsi. Ada fase hipoksia pada ibunya yang mungkin janinnya sudah tidak sejahtera. Maka kita harus konsultan ke perinatologi, atau kalau tidak ada, kita pun ready untuk melakukan resusitasi neonatus. Jadi semua equipment-nya harus sudah tersedia. Oke? Nah, setelah itu selesai, ya, kemudian kita pastikan bladdernya sudah kosong. Kemudian kita lakukan antiseptik dan anestesi karena mungkin kita akan melakukan episiotomi. Oke. Nah, lalu kita persiapkan alat apa saja yang kita perlukan. Maaf tadi sebelum kita lakukan anestesi kita persiapkan alat dulu. Jangan lupa proteksi diri, ya, apron, boots, semua harus dipakai. Goggle, ya. Cuci tangan, pakai handscoon. Alat pertusep sudah lengkap, ya, semuanya sudah lengkap. Nah, kemudian kita lakukan sudah siap untuk ready untuk ekstraksi forceps. Nah, pastinya kita lakukan, kita lihat bahwa jangan pernah mau forceps itu diberikan sebilah, dua bilah, satu-satu gitu, enggak. Jadi selalu kita harus pasang dulu, ya. Kita pasang dulu. Oke. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus melakukan prekonstruksi, ya. Prekonstruksi itu adalah bagaimana nanti forceps akan kita pasang, ya. Kalau kita lihat bahwa pada saat terjadi suatu cardinal movement, ketika terjadi internal rotation, maka ubun-ubun kecil yang tadinya ada di kiri atau di kanan, dia akan kembali ke depan. Sebagian besar seperti itu, ya. Beberapa kasus, sebagian besar kasus dia akan ke belakang, ya. Hanya 10% yang dia di belakang dan menetap, ya. Jadi POPP namanya. POPP boleh nggak di forceps? Boleh nggak di forceps? POPP? Boleh. Tapi pada POPP kita tahu bahwa bayinya posisi ubun-ubunnya kecilnya ada di mana? Belakang. Arah tarikannya kemana kalau kita mau pakai forceps? Atas. Resiko robekannya lebih luas. Jadi biasanya kalau pada kasus POPP kita lebih pilih ekstraksi vakum, ya. Nah, ini adalah prekonstruksi. Bagaimana forceps akan kita pasang, ya. Nah, kita mau nariknya seperti apa sih? Kita mau nariknya seperti ini, oke? Nah, bilah mana dulu yang kita pasang? Bilah kiri. Ya.
dipasang di sebelah melalui lengkung paha kanan ibu, di sebelah kiri paha ibu. Kemudian tangan kanan kita berada di antara vagina dan kepala bayi ya. Memasukkannya seperti memegang pensil, lalu mendorong dengan menggunakan ibu jari. Oke. Boleh asisten pegang? Nah, kita asisten untuk memegang. Sebelumnya kita sudah memberikan lubrikan ya. Lalu kemudian forceps yang satu lagi kita masukkan dari lengkung paha yang sebelah kiri, tapi kita letakkan di antara paha kanan ibu dan kepala bayi. Ya, sama cara memasukkannya. Oke. Lalu forceps kita kunci. Nah, salah satu kegagalan forceps adalah apabila kita tidak bisa melakukan locking atau penguncian. Ya, dikatakan bagus kalau pemasangannya secara baik kalau dia berada tegak lurus dengan sutura sagittalis. Lalu kemudian jarak antara ubun-ubun kecil dan bilah forceps sekitar 1 cm. Kemudian rongga ini pun jaraknya sekitar 1 cm. Lalu kemudian kita tidak lagi mengenal istilah traction percobaan atau trial traction ya. Kita langsung melakukan tarikan secara definitif ya. Nah, ke arah mana kita akan menarik? Searah dengan sumbu jalan lahir. Jadi kita tarik ke bawah dulu. Ya, tarik ke bawah dulu. Sebelum ditarik harus pastikan tidak ada jaringan yang terjepit. Jangan lupa pada kasus forceps, jaringan terjepit itu sangat mudah terjadi. Jadi cek dan recheck lagi, sama dengan vakum juga begitu. Apalagi vakum ya, pada saat kita akan menarik, mengisap, dia bisa terisap tuh vagina di sekitarnya. Jadi cek lagi, pastikan nggak ada yang terjepit ya. Kemudian kita tarik arahnya ke bawah dulu, ke bawah perlahan ya. Kemudian setelah batas bawah rambut terlihat atau hipomoklionnya, kemudian kita naikkan ke atas, arahkan ke atas ya. Setelah kepala bayi lahir ya, kemudian forcepsnya dilepaskan dengan memasukkan salah satu jari di antara forceps, lalu dilepas, kemudian forcepsnya ditaruh. Oke, lalu kita tunggu putaran paksi luar ya. Kemudian kita lahirkan dengan pegangan biparietal ke arah bawah, lalu ke atas ya. Kemudian kita sanggah, lalu susur ya. Kemudian kita taruh bayi di atas perut ibu. Di sini tergantung kondisi bayi, apakah dia memerlukan resusitasi atau tidak ya. Kita tahu bahwa kalau misalnya sudah ada mekonium yang masuk, maka pastikan jangan sampai, kalau bisa bayinya jangan bernafas dulu, karena kita akan aspirasi mekonium. Oke, lalu kemudian kita lakukan pemotongan tali pusat. Kalau bayi bugar segala macam dan ibunya misalnya hanya distruksi PK2 atau inersia, kita bisa serahkan untuk IMD. Tapi bila tidak, mungkin bayi perlu resusitasi. Ya. Setelah selesai bayinya, kemudian yang akan kita lakukan berikutnya adalah kita harus cek jalan lahir ya. Cek secara betul dan hati-hati. Karena kadang-kala robekannya itu di dalam. Dia bisa robekan sampai ke daerah serviks yang sebelah lateral misalnya ya. Atau kita lihat betul, jangan-jangan takutnya di luar tidak ada perdarahan, tapi ternyata di dalam ada jaringan yang robek, tapi kita nggak jahit ya, bisa hematom kalau sedikit tapi di dalamnya sudah robek. Jadi harus pastikan betul bahwa semua sudah kita hemostasis. Nah, setelah selesai tindakan, lalu kita letakkan semua barang-barang yang sudah kita pakai ke dalam larutan klorin ya. Setelah itu kita lepaskan APD segala macam. Tindakan sudah selesai. Jangan lupa kita beritahukan kepada keluarga bahwa tindakannya sudah selesai. Tadi ada robekan jalan lahir, sudah saya jahit, kondisi bayinya bagus atau harus resusitasi. Saat ini ibu akan kami observasi selama 2 jam, gitu ya. Tergantung kondisinya gimana. Kalau misalnya kondisinya tidak sadar seperti kasus yang tadi, setelah kita lakukan ekstraksi forceps, mungkin perlu maintenance jalan napas, sampai akhirnya mungkin pasien perlu dirawat di ICU. Itu semua harus tersampaikan kepada pasien, dan kita sudah inform konsen sebelum tindakan, juga setelah tindakan beritahukan. Itu aturan yang kita pakai dalam tindakan, karena kita bekerja dengan tindakan ya, banyak tindakan-tindakan di bidang obstetrik dan ginekologi. Setelah selesai jangan lupa buat report semua apa yang sudah kita lakukan ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah jelas ya?
Oke, ya baik, kita akhiri. Terima kasih. Nanti kita akan praktis satu persatu. Sebelum nanti akan ada ujian OSCE pastinya. Dan sebelum nanti masuk ke klinik langsung pada IOPS pada pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.